Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat, wabil khusus Bapak Haji Ari Winanto serta Ibu, dan wabil khusus lagi Mbak Yuke, calon pengantin putri yang insya Allah akan dinikahkan besok pagi jam 7 dengan Mas Rizka di tempat ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa menghadiri acara pengajian dalam rangka pernikahan Mbak Yuke dan Mas Rizka yang tadi sudah saya sebutkan akan dilaksanakan besok pagi. Tidak ada lain, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita mendoakan semoga Mbak Yuke dan Mas Rizka pernikahannya besok berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga yang dibinanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bahagia, keluarga yang dikaruniai putra putri yang salihah, saleh, dan mudah-mudahan diberi juga limpahan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus Mbak Yuke, calon pengantin putri yang berbahagia. Setiap orang, siapapun orang itu pasti akan ingin bahagia. Saya kira tidak ada orang yang tidak kepingin bahagia. Dan bahagia itu memang menurut satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda pemahamannya, berbeda-beda konsepnya. Kalau kita baca Facebook itu misalnya ya, banyak orang sekarang mengunggah status ya dengan apa namanya, menyatakan sesuatu tentang kebahagiaan itu. Saya pun juga pernah itu mengunggah macam itu ya. Saya itu dulu pernah bercengkrama dengan cucu, lalu kemudian sempat ya foto dipeluk cucu berdua, itu rasanya kok bahagia gitu ya. Kemudian ya statusnya cukup bahagia adalah ketika misalnya bisa bercengkrama dengan cucu ya. Ada lagi misalnya bahagia itu ketika bisa misalnya
naik gunung yang tinggi. Bahagia itu bisa apa misalnya Pak Hamzah, ya, bisa makan makanan yang lezat. Bahagia itu ketika bisa makan pecel misalnya, macam-macam ya. Dari mulai yang sederhana sampai dengan yang memang tidak sederhana. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tanda-tanda kebahagiaan seseorang menurut Rasulullah SAW. Sebab memang apakah seseorang itu bahagia sungguh-sungguh atau tidak, itu ya sesungguhnya tidak mudah untuk diketahui. Yang mudah diketahui itu ya tanda-tandanya saja. Orang ini bahagia, orang ini tidak, itu tandanya apa? Kadang-kadang kita tuh melihat orang kelihatannya bahagia kelihatannya, nyatanya ya tiba-tiba bunuh diri misalnya. Itu kan berarti pasti tidak bahagia ya. Kita lihat orang kelihatannya bahagia gitu, ternyata kemudian cerai, berarti kan tidak bahagia ya. Tidak mungkin kalau saatnya bahagia kemudian tiba-tiba cerai ya. Dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi Rasulullah kemudian hanya sekedar menunjukkan bagaimana itu tanda-tanda bahagia. Nah, Rasulullah menyebut setidaknya ada 4 ya. Min alamati sa'adatil mar'i arba'un. Jadi tanda-tanda dari kebahagiaan seorang itu ada 4. Dan yang menarik dari 4 tanda kebahagiaan itu, yang 2 itu hanya mungkin kalau dicapai dengan adanya pernikahan. Artinya apa? Kalau orang tidak menikah, berarti sudah kehilangan 2 atau separuh dari tanda kebahagiaan. Makanya menikah itu menjadi sangat penting. Sebab, ya, sekali lagi 2 dari tanda yang disebut Rasulullah itu hanya mungkin dicapai kalau seorang itu menikah. 2 dari 4 maksud saya ya. 2 dari 4 separuh ya. Oleh karena itu ya sekali lagi makanya Mbak Yuke ini ya menikah. Oleh karena itu yang belum menikah, saya kira ini masih ada ini banyak ini remaja-remaja ini termasuk Anam ini yang tadi baca Quran ini juga belum menikah itu ya. Nah, itu berarti ya masih belum mendapatkan kebahagiaan sempurna. Apa itu yang 4 itu? Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Yang kedua, wa antakuna auladuhu abraran. Yang ketiga, wa antakuna khulafa'uhu salihin. Dan yang keempat, wa antakuna rizquhu fi biladi. Nah, mari yang 4 ini kita uraikan pendek-pendek saja supaya pengajiannya tidak sampai jam 11. Cukup jam 12 ya. Ya, baik Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, seseorang itu akan berbahagia kalau istrinya atau pasangannya tepatnya ya. So, kalau istrinya itu kok selalu merotasinya mesti subjeknya itu laki-laki. Ya. Memang ya di situ letternya seperti itu. Ya. Tapi sesungguhnya zaujah itu ya pasangan sebenarnya. Jadi orang itu akan bahagia apabila pasangannya saleh atau saleh.
Jadi kalau bapak-bapak istrinya shalihah, ibu-ibu suaminya sholihan. Ya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, wanita yang saleh itu yang bagaimana? Ya, Al-Quran menyatakan wanita yang salihah itu adalah fasalihatu qanitatun bil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat dan dia menjaga kehormatan dirinya ketika tidak ada suaminya. Simple, tapi tidak tahu apa mudah apa enggak itu. Nampaknya susah. Mirip dengan itu, Rasulullah juga mendefinisikan wanita yang salihah itu adalah wanita yang apabila engkau melihatnya, engkau merasa senang. Jadi kalau ada wanita kemudian suaminya melihat suaminya senang, ya, bahagia, itu tandanya wanita yang salihah. Ya. Silakan ibu merefleksikan sendiri. Ya. Ketika dilihat suami itu menjadikan suami senang apa enggak, atau malah menjadi suami tambah mumet. Ya. Lalu kalau diperintahkan taat, ya. Dan yang ketiga sama, ya, bisa menjaga kehormatan dirinya ketika tidak ada suami. Nah, kalau suami yang baik, ya, Al-Quran menyebutkan misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pelindung, pemimpin terhadap wanita. Sering bahasa Jawa bisa digunakan untuk menggantikan qawwam itu, yaitu sing ngayomi lan ngayemi. Ya. Ngayomi itu berarti apa? Melindungi, ya, memimpin. Yang kemudian wanita itu di samping laki-laki itu merasa aman begitu, ya. Merasa tentram begitu. Nah, yang ngayem itu berarti apa ya? Bikin ayem itu berarti ya terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Insya Allah kalau wanita itu terpenuhi kebutuhan lahir dan batinnya, saya yakin ayem. Kenapa kok tidak ayem? Ya. Karena ya kemungkinan besar salah satu dari kebutuhan nafkah itu, lahir dan batin itu tidak terpenuhi, atau bahkan malah dua-duanya tidak terpenuhi pisan. Nah, kalau sudah begitu bagaimana bisa ayem? Nah, itu definisi mengenai saleh dan salihah. Nah, itulah sebabnya maka Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena kepingin yang namanya orang itu berbahagia di dalam pernikahannya, supaya mendapatkan suami yang soleh dan solehah, Rasulullah berpesan serius itu. Dalam hal memilih jodoh itu jangan sembarangan. Ya pilih yang sekiranya memang ya, laki-lakinya ya soleh, kalau perempuannya ya solehah. Nabi misalnya menyatakan, yang saya kira Bapak dan Ibu sudah hafal gitu ya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena
4 hal. Apa saja ini? 5 liha karena hartanya. Wali jamaliha karena cantiknya. Wali hasabiha atau wali nasabiha karena nasabnya, karena keturunannya. Lalu yang terakhir wali diniha karena agama. Loh, kalau bisa ketemu yang 4 ini ya, kaya, cantik, keturunan orang baik-baik atau orang hebat, agamanya baik, wah sempurna itu. Tapi golek sing ngono kan ora gampang. Enggak ada. Drama iki yo nak misale ayu tapi kok yo ora sugih ya. Atau sebaliknya sugih ini kok ora ayu. Atau sugih ayu tapi kok keturunannya bukan dari orang yang hebat. Atau sugih ayu tapi agamanya ora ya nah misalnya ya. Jadi susah mencari yang sempurna. Nah, kalau toh ada yang sempurna sekalipun, itu persoalannya kan ya mau enggak dengan kita kan begitu kan ya. Nah itu persoalannya. Tewas ono sing ayu sugih apa meneh mau? Soal lihat agamanya apik, keturunannya hebat. Ya, tapi kalau nggak mau kan ya sama saja percuma kan ya. 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 Nah itu repotnya kan di situ. Jadi akhirnya ya Nabi kemudian lalu menekankan itu, menekankan fadzfar bidzatiddin taridat yada. Pegang itu agamanya. Kalau kamu sudah pegang agamanya, kamu tidak akan celaka. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ini yang sering salah dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita. Seakan-akan Nabi itu lalu kemudian menganjurkan atau memerintahkan orang untuk menikahi orang dengan pertimbangan harta, kecantikan, dan keturunan. Tidak sebenarnya. Kalau kita perhatikan benar-benar apa yang disampaikan Nabi dalam hadis tadi itu, substansinya bukan kok kemudian supaya kita mencari yang betul-betul ada 4-nya tadi lihat. Kalau kita perhatikan hadis itu sebenarnya itu hanya Nabi mendeskripsikan kebiasaan orang pada umumnya orang itu kalau menikah dengan mempertimbangkan 4 hal itu. Tapi Nabi apakah harus begitu? Tidak. Yang penting adalah agamanya itu. Saya mungkin sudah pernah menyampaikan di masjid kalau tidak salah itu. Kalau sekiranya Nabi itu kok kemudian memerintahkan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang cantik, saya kira Nabi itu bersifat diskriminatif itu. Karena apa? Kenyataannya tidak semua wanita cantik. Lu masuk Nabi tega seperti itu dengan wanita-wanita yang tidak cantik kalau kemudian tidak laku, apa begitu? Tidak begitu maksudnya. Nabi saya kira tidak memerintahkan menikah dengan wanita yang kaya. Lu kalau misalnya perintahnya seperti itu, lu Nabi bisa diskriminatif dari orang yang miskin. Lu banyak sekali orang yang miskin. Termasuk juga Nabi tidak mungkin kalau kemudian memerintahkan kok kamu harus ya orang yang keturunan baik-baik. Tidak mungkin wong. Kenyataannya ya banyak orang yang biasa-biasa saja orang. Tapi yang diperintahkan Nabi sekali lagi fadzfar bidzatiddin. Agamanya. Taribat gajah. Kalau orang sudah agamanya baik, kamu tidak akan celaka kata Nabi. Itu janji Nabi. Lah dene kok ayu, dene kok sugih, dene kok
nasabnya baik-baik, wah itu yang memang diharapkan tadi itu. Tapi bukan itu tekanannya. Nah demikian pula wanita ketika kemudian dilamar oleh seorang laki-laki, Nabi pun juga pertimbangannya bukan apa-apanya, ya masa agamanya lagi-lagi. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada orang yang melamar kamu dari segi agamanya jelas-jelas baik, kok kemudian kamu tolak, bisa begitu Nabi. Berarti apa? Sekali lagi yang ditekankan adalah persoalan agama. Nah oleh karena itu, ya, bapak dan ibu-ibu, ini yang saya kira memang perlu kemudian kita perhatikan betul ya. Ya mungkin ini bukan untuk kita ya, bahkan mungkin bukan untuk anak kita ya. Sebab mungkin anak-anak saya, misalnya anak saya 3 sudah menikah semua, berarti kan sudah lewat ya. Untuk siapa saja misalnya nanti ya, untuk cucu kita yang belum menikah ya, misalnya ya, untuk dirinya yang masih punya anak gadis, punya anak laki-laki ya, untuk anaknya yang sudah tidak punya anak, tidak punya cucu ya, nanti untuk cucunya. Ini harus diperhatikan betul persoalan yang seperti ini, sehingga sekali lagi dengan betul-betul seperti itulah insya Allah istri yang salihah atau suami yang saleh yang menjadi tanda dari kebahagiaan seorang itu akan didapat. Jadi menurut saya bapak dan ibu, kebahagiaan seorang itu tidak hanya cukup hanya sekedar menikah, dapat istri, dapat suami, bukan. Bagi seorang memang ketika sudah menikah, ketika sudah beristri, itu seakan-akan sudah bahagia. Ya. Belum cukup. Ya. Menikah, dapat istri, dapat suami, itu masuk koma. Diteruskan dengan apa? Wanita atau istri yang sholihah atau sholeh. Sebab kalau menikah lalu dapat istri yang tidak sholihah, dapat suami yang tidak sholeh, ya sama saja. Ya. Yang didapat bukan lagi malah kebahagiaan, malah juga tidak setarakan. Makanya ada ungkapan, kalau ada surga di dunia, itu tidak lain adalah pernikahan yang sukses, yang bahagia. Dan kalau ada neraka di dunia, neraka itu adalah perkawinan yang gagal. Oleh karena itu memang sekali lagi harus betul-betul dipersiapkan dengan baik, ya. Memilih suami dan istri itu dipertimbangkan dengan serius, tidak sembarangan, sehingga sekali lagi peluang untuk keberhasilan pernikahan itu menjadi sangat terbuka, dan itu sekali lagi merupakan kunci kebahagiaan yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda dari kebahagiaan seorang adalah wa antakuna auladuhu abraran. Orang yang akan berbahagia itu ketika dia memiliki anak, keturunan yang baik-baik. Yang dipakai tidak lagi soleh, tapi di sini abraron. Abraron itu satu kata dengan birrul walidain, ya. Jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, termasuk juga haji yang mabrur. Haji mabrur itu apa? Haji yang mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pulang haji itu menjadi lebih baik. Ya, itu satu kata, ya. Abroron, birrun, mabrur, ya. Itu maknanya kebaikan, kebaktian seorang anak terhadap orang tua, makanya disebut dengan birrul walidain. Nah, lagi-lagi bapak dan ibu-ibu,
Kalau tadi yang namanya kunci kebahagiaan itu ya, menikah, punya istri, punya suami, tapi tidak cukup hanya berdiri di situ, maka harus tambah wanita yang menjadi istri itu harus salihah, suami yang menjadi suami harus saleh tadi. Nah, seorang juga sama ketika mendapatkan anak itu. Memang mendapatkan anak itu sudah bahagia. Ya. Nyatanya orang itu kalau menikah belum mendapatkan anak juga susahnya bukan main. Tapi sekali lagi hanya sekedar mendapatkan anak keturunan titik belum cukup dalam Islam. Yang dibutuhkan ya tadi itu anak yang baik, anak yang soleh dan solihah kalau bahasa kita. Tapi dalam teks itu namanya wa'auladu abrolan, anak-anak yang berbakti. Nah, karena itu lagi-lagi ya, Rasulullah juga memberikan tuntunan yang luar biasa dalam hal bagaimana menciptakan anak ini menjadi anak yang berbakti tadi, menjadi anak yang saleh dan salihah tadi. Dimulai dari apa ya? Ketika masih dalam kandungan saja itu sekarang sudah kita kenal pendidikan prenatal. Pendidikan itu tidak saja ketika sudah lahir, sebelum lahir itu sudah mulai dilakukan pendidikan. Ya. Makanya lalu kemudian ibunya sering membacakan ayat Al-Quran. Ya, ibunya sering berbuat baik, jangan berbuat yang tidak baik ketika hamil. Orang Jawa dulu itu kan kalau ada orang hamil kan orang ilong ini kan sebenarnya pendidikan itu. Ya. Pendidikan untuk si jabar bayi yang ada dalam perut. Setelah lahir, ya, lalu kemudian diazani, ya, dikomati, ya, itu kan pendidikan supaya apa yang didengar pertama kali oleh anak itu adalah asma Allah. Meskipun itu masih diperdebatkan, wah kok azan ini kan untuk sholat ya. Ya, itu silakan ya, perdebatkan. Tapi kita kalau tidak saja mengacu pada hadis tertentu, sebelum diazan itu berdebat dengan setan gitu ya. Kita berdebat tentang azan, satu dari setan, repot namanya. Nah, termasuk azan ini juga. Ini saya pernah mendapatkan ini apa namanya dari seorang kiai yang sangat terhormat juga begitu. Cuma saya belum tahu sumbernya terkait dengan wanita yang solihah tadi. Idealnya kan punya wanita yang solihah, punya istri yang solihah. Nah, kalau sudah terlanjur nikah wanitanya atau istrinya tidak solihah bagaimana? Gimana Pak? Cari lagi. Tidak. Nah, menurut kiai itu katanya sudah suruh ngagami. Terus saya tidak tahu saya. Dia ngagami itu. Tapi terus saya masih bertanya ini guyon apa dulu serius. Ada tuntunannya katanya. Cuma dia juga tidak menunjukkan tuntunannya apa, tapi serius diagami. Saya sempat menanyakan serius atau guyon. Beliau bilang serius. Tapi saya tidak sempat tanyakan diagaminya itu pas dalam keadaan jaga atau dalam keadaan tidur. Lah itu yang belum saya tanyakan. Saya khawatir kalau pas gak soleh diagami pas melek gitu malah tambah ngapok kan ya bisa jadi nanti ya toh. Ya. Saya belum tahu sumbernya itu. Tapi pernah saya dengar dari kiai seperti itu. Pernah gani dia itu. Ya kedua bapaknya sing ora soleh ya. Silakan diagami ibu ya. Jadi itu yang belum saya tanyakan. Tapi kalau serius atau guyon, saya kan guyon terus ya. Ternyata serius ada tuntutannya katanya, ya, tapi saya belum mendapatkan sendiri. Cuma saya tadi belum tanya mengenai diazaninya itu pas dalam keadaan soleh atau dalam keadaan tidur dan belum saya tanya. Nah kembali pada anak tadi, ya, dialami pada saat lahir, ya. Lalu kemudian
diberi nama yang baik. Falusina ismamu, kalau sudah usia 7 hari sambil diakikoi. Jadi memberi nama itu diatur oleh Nabi, nama yang baik. Zaman dulu tuh ingat saya di desa-desa itu kalau ada melahirkan begitu, pasangan melahirkan biasanya datanya kiai. Kiai lalu kemudian minta diberi nama, dan minta diberi nama itu pasrah. Terus monggo derek diparingi nama ingkang sae. Ya karena dari kiai biasanya namanya ya baik-baik, misalnya Solihan tadi itu misalnya Solihan, Hamza, misalnya begitu. Tapi sekarang sudah jarang itu datang ke kiai minta nama itu. Sekarang cari nama dari internet. Namanya lalu macam-macam itu. Ada Dimitri Satukrinov lah misalnya, ada Bitarani Radia lah misalnya itu. Ya, macam-macam. Kalau masuk seperti itu enggak apa-apa. Ada nama, panggilannya bagus, namanya siapa? Tommy. Ya. Barang ditanya, lengkapnya siapa? Saya Tommy. Ya, itu kan repot kan misalnya. Gajah namanya Tommy diberi Saiton, Masya Allah. Jadi nama itu sesungguhnya tidak sebenarnya harapan dari orang tua sebenarnya. Makanya diwujudkan dalam bentuk nama yang baik, yang itu sekaligus merupakan doa. Saya yakin bapak saya itu ketika memberikan nama saya Solihan itu saking kepinginnya bapak saya itu punya anak yang soleh. Saya yakin. Karena saya kira setiap orang, siapapun kepingin anaknya soleh, tapi namanya kan macam-macam. Nah bapak saya itu saking kepinginnya sampai diberi nama Solihan. Dan alhamdulillah ya dengan nama itu, lalu ya saya itu ya berusaha lah kepingin jadi anak soleh begitu. Maksud namanya Solihan kok, ya enam kan ya, gimana gitu ya. Dan alhamdulillah nama Solihan itu memang sangat bermanfaat bagi saya ya. Ya masih terkait dengan wanita yang solihah tadi itu. Ya, dulu itu saya ketika masih mahasiswa di Jogja itu sudah sering di pengajian begitu ya. Kalau saya ngaji di hadapan mahasiswi yang banyak itu ya ada mahasiswanya juga, tapi mahasiswa banyak itu saya sering mengutip sebuah hadis ya, hadis yang menunjukkan hidupnya wanita yang solehah. Nabi mengatakan begini, ad-dunya mata wa khairu mata'nya al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan kata Nabi. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Nah, saya waktu itu ketika menerjemahkan hadis itu tidak sampai di situ saja, saya tambahin sendiri. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Oleh karena itu jadilah istrinya solihan, saya bilang begitu. Alhamdulillah ada yang mau. Dan ya itulah yang kemudian jadi ibunya anak-anak saya. Dan saya menikah masing-masing memang ya. Dan karena itu pula lalu kemudian kuliahnya dan lulus ya itu risiko ya gitu. Karena memang hidup itu pilihan ya. Baik, jadi kembali pada anak yang saleh tadi itu, anak yang baik itu memang harus direncanakan, harus diusahakan ya. Dan Nabi lagi mengajari kita dari mulai sebelum lahir sampai ketika lahir dan sampai kemudian lalu ketika sudah mulai bisa diajari. Nabi juga menekankan pentingnya wa yu'allimuhumul Qur'an, ajari Al-Qur'an ya. Lalu juga fayuhsina adabahum, akhlaknya, adabnya diperbagus. Ini ditekankan betul oleh Nabi.
pendidikan agama dan akhlak, karakter, adat itu ditekankan betul. Nah, dengan begitu diharapkan ya tadi itu anak kemudian lalu menjadi anak yang saleh, ya, anak yang baik. Nah, tentu saja memang untuk mendidik anak yang baik itu tidak hanya cukup dengan pendidikan yang sifatnya verbal, ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan contoh kepada anak kita itu, ya kita menjadi anak yang soleh itu sendiri, anak yang baik, anak yang birrul walidain dari orang tua kita. Tidak mungkin kita berharap anak kita itu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kalau kita sendiri tidak berbakti kepada orang tua. Tidak mungkin. Ya. Makanya ada ungkapan yang menyatakan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ya. Berbaktilah kamu semua kepada kedua orang tuamu, niscaya nanti anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Jadi omong kosong kalau kita itu menuntut anak kita berbakti kepada kita, kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi pendidikan yang bersifat keteladanan menjadi lebih penting ketika kita mendidik anak dibandingkan dengan pendidikan yang bersifat verbal semata. Kemudian yang ketiga, wa antakuna khulafa'uhu shalihin. Orang yang bahagia itu diantara tandanya adalah ketika teman-teman sekelilingnya, teman-teman sepergaulannya itu adalah orang-orang yang saleh. Nah, ini lagi-lagi menjadi hal yang harus kita sadari tentang betapa pentingnya lingkungan itu, pentingnya milieu itu. Ya. Makanya lingkungan yang baik atau al-bi'ah as-salihah itu penting sekali, ya, agar supaya kita menjadi bahagia itu. Kalau lingkungan kita tidak baik, bagaimana bisa bahagia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa bahagia ketika lingkungan kita itu yang ada hanya orang-orang yang saling membenci, saling menghasut, saling memfitnah, saling mencaci maki, saling merasani, saling apa lagi? Apa enaknya? Apa bahagianya? Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau di lingkungan kita itu yang ada saling memahami, saling membantu, saling menolong, saling menasihati, saling apalagi memberi, saling memuliakan, betapa indahnya, betapa bahagianya. Dan lingkungan itu memang ya harus kita ciptakan, harus kita pilih. Makanya saya sudah berkali-kali mengatakan hidup di lingkungan masjid seperti Masjid At-Taqwa begini itu luar biasa, itu keuntungannya sangat membahagiakan. Ya. Oleh karena itu saya pesan Mbak juga nanti pada suatu saat kalau sudah bisa punya rezeki, bisa beli rumah begitu, ya, tolong ikuti seperti papa, ya. Cari rumah yang dekat dengan masjid. Ini insya Allah akan membantu kita untuk tadi mendapatkan kebahagiaan dengan lingkungan yang baik. Dan kita semua tahu betapa pentingnya lingkungan itu, sampai Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi apa saja. Kenapa orang tua yang disebut yang mempengaruhi, membentuk kepribadian seorang anak itu? Ya karena orang tua itu merupakan
lingkungan yang pertama dan paling dekat dengan anak. Baru kita semua kan tahu lingkungan itu tidak semata-mata orang itu keluar, tidak semata-mata keluarga. Anak itu nanti kemudian juga keluar rumah, bergaul dengan orang lain, dengan teman di sekolahnya, dengan teman yang lebih luas lagi, teman kerjanya. Nah, sekali lagi, itu semua akan berpengaruh kepada kita semuanya. Dan sekali lagi, lingkungan yang baik itu akan ikut di dalam menentukan kebahagiaan seseorang. Oleh karena itu ya, kita harus melakukan rekayasa agar lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang baik. Yang terakhir adalah wa antakuna rizquhu fi biladi. Di antara tanda juga kebahagiaan seorang itu adalah apabila rezekinya itu di negerinya sendiri. Negeri dulu difahami hanya sebagai desanya, kecamatannya. Sekarang ini ya negeri. Ya. Kalau sekarang ini bahkan malahan mungkin juga bisa desa buana karena kita itu sudah globalisasi. Tapi saya kira memang bahwa rezeki kita itu ada di negeri sendiri itu, terutama memang tidak mana-mana itu sangat menentukan bagi seorang. Kumpulnya seorang keluarga bersama itu menjadi sangat penting dibandingkan dengan keluarga yang misalnya kemudian lalu rezekinya itu ada di mana sehingga lalu terpaksa harus pisah. Itu juga sudah akan mengurangi nilai kebahagiaan. Memang kalau sekedar uang bisa dikirim, betul Pak ya? Iya. Sekedar apa namanya? Ngobrol, apalagi sekarang itu telepon, ya bisa, bahkan tidak hanya ngobrol, ya WA saja itu sudah dengan gambarnya juga bisa. Tapi tetap masih terbatas karena apa? Karena ada hal yang memang tidak bisa dilakukan kalau tidak ketemu gitu. Nggak bisa dilakukan jarak jauh gitu. Makanya penting. Saya kira di antara penyebab adanya perselingkuhan, adanya kemudian suami yang kemudian nggak beres, itu di antaranya karena itu faktornya. Coba misalnya, saya kira banyak kasus itu ya, karena pisah suami di mana gitu, nggak tahu tiba-tiba ya sudah. Gimana Pak? Punya yang lain ya. Meskipun ya ada juga yang kumpul akhirnya yang lain juga ada juga. Tapi sekali lagi banyak yang seperti itu kasusnya. Ya. Termasuk maaf ini ya. Tidak hanya laki-laki sebenarnya, perempuan juga banyak. TKW itu Masya Allah ya. Itu kan berat itu. Bekerja di luar negeri. Apa memang yang punya kebutuhan biologis itu hanya laki-laki. Perempuan juga punya. Juga kalau bisa di luar negeri sekian lama, ya lalu kemudian digoda oleh orang di sana, bisa majikannya sendiri kadang-kadang. Ya gimana kalau nggak kemudian terjadi apa yang terjadi? Lalu pulang, lalu sudah membawa anak yang kulitnya, rambutnya beda gitu ya. Dengan umumnya orang Indonesia itu banyak sekali kasus seperti itu. Nah ini di antara hal-hal negatif dari rezeki yang tidak di negaranya. Makanya memang ya diusahakan bisa di negaranya. Tapi kalau misalnya tidak sekalipun ya harus dicari strategi, dicari cara yang kemudian apa yang menjadi substansi dari kebaikan bahwa rezeki itu ada di negerinya itu kemudian terpenuhi. Komunikasi yang baik, saling memahami, dan memang ya tidak boleh sangat terlalu lama nggak punya. Jadi harus ada waktu-waktu yang tertentu yang dijadwalkan untuk tetap bisa kumpul dengan keluarga. Karena sekali lagi yang namanya keluarga itu baik anak maupun istri itu punya hak dan itu kalau tidak terpenuhi akan terganggu. Ya.
Nah, Bapak dan Ibu, itulah 4 hal yang menjadi tanda-tanda kebahagiaan seseorang ya, menurut Nabi kita Muhammad SAW. Dan tadi sudah kita sebutkan 2 di antaranya itu hanya bisa dicapai dengan pernikahan. Oleh karena itu kita doakan Mbak Yuga dan Mas Rizka ini sekali lagi akan menjadi pasangan yang bahagia ya. Mudah-mudahan Mbak juga bisa menjadi istri yang shalihah, Mas Rizka bisa menjadi suami yang saleh, ya, yang ngayomi dan ngajemi tadi itu. Ya. Mudah-mudahan nanti dikarunia putra-putri yang saleh dan shalihah juga, yang abroron, yang birrul walidain, ya. Kita doakan juga nanti Mbak Juga dan Mas Rizka ini senantiasa berada dalam lingkungan yang baik, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang baik juga, dan mudah-mudahan nanti rezekinya melimpah dan barokah ya. Mudah-mudahan juga nanti mendapatkan pekerjaan yang tidak di tempat yang jauh, sehingga kemudian sekali lagi itu akan menambah kebahagiaan sebuah keluarga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan permohonan sebagaimana yang tadi sudah kita sebut.